dan jemaat Tuhan di tempat ini satu sukacita yang luar biasa. Kita boleh datang untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau satukan hati berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami sangat-sangat bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat buat setiap kami Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu. Taruh roh-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Layakan kuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini Tuhan. Kuasai tempat ini dengan atmosfer surgawi-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain selain daripada kuasa daripada roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Dikaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan namanya, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia
sembah. Haleluya. Yesus, tinggikan namanya. Haleluya. Di Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang diam, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sama-sama sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan namamu. Haleluya. Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang diam, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Oh Tuhan dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Rawasikina karamaso, kinaramaso, raramaso. Yesus Tuhan layak dipuji. Yesus Tuhan layak terima hormat, pujian dan kuasa. Kami menyembah-Mu, kami bawa syukur sebagai korban yang harum bagi-Mu Tuhan. Sembah Tuhan jiwaku, sembah Tuhan segala batinku. Yesus yang mengasihi, Yesus yang mengampuni segala dosa. Yesus, terima kasih buat hari yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih buat kelurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
kita semua bangkit berdiri. Kita mau berikan penghormatan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi Raja kami. Glory, glory bagi anak domba yang duduk di tapat. Engkau yang layak dipuji. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sama-sama sambutlah, sambutlah Yesus. Kami tinggikan namamu, kan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Dia mulia. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bagi Dia segala hormat, pujian dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap kita diberkati Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Kasih senyum kiri kanan. Kita mau sambut Raja mulia. Kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia, Allah
menyembah bagi yang mulia berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
dan puji beritakanmu. Saya mengundang hambanya. Sembaran puji beritakanmu, sembaran puji beritakanmu, sembaran puji beritakanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembaran puji beritakanmu, sembaran puji beritakanmu, sembaran puji beritakanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Haleluya. Saat kami sembah, kami tahu Tuhan hadirat-Mu turun di tempat ini. Ada pertemuan yang indah pada siang hari ini antara kami dan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Tanah hati kami subur Tuhan, siap menerima benih firman-Mu. Dan kami bukan hanya pendengar firman, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan dari kedagingan, tapi oleh pimpinan Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Nah, kembali kita mau belajar Diam di Hadirat-Mu jilid kedua. Berseri ya. Bukan drakor aja punya seri yang tidak habis-habis. Firman juga ya. Oke, dalam hadirat Tuhan. Nah, yang lalu bagaimana kita sudah belajar tentang Abraham ya. Kenapa Abraham bisa mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa? Karena mesbah. Di mana Abraham pergi bangun mesbah. Ini saya ulang sedikit ya. Mesbah, ada mesbah. Nah, waktu mesbahnya naik, zaman dulu, zaman Abraham tidak ada namanya mur kemenyan, belum ada. Yang ada dia cuma bangun mesbah. Dia memanggil nama Tuhan. Dan saat dia angkat tangan, dia panggil Tuhan, hadirat Tuhan turun. Itu yang luar biasa ya. Dimanapun Abraham pergi, dia selalu membangun mesbah. Makanya di dalam Mazmur 84 ayat 11 katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, lebih baik satu hari itu berarti ini percepatan. Satu hari itu ya, Abraham itu bisa mendapatkan kambing domba banyak sekali. Luar biasa. Jadi ini yang kita mau belajar ya. Abraham mendapatkan kambing domba, ada 5 jenis itu di situ, besar sekali. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang kita harus pahami. Abraham bisa mendapatkan itu karena ada mesbahnya. Ada mesbah yang dia naikkan. Ada hadirat Tuhan yang membersihkan, menguduskan doanya Abraham ya. Waktu itu Abraham, setelah itu diubah menjadi Abraham ya. Karena gitu. Nah, kita lihat bagaimana dalam satu hari ya, waktu Abraham masuk ke tanah Mesir, Firaun, dia bilang sama Sarai, kalau ditanya jangan bilang kamu istriku, nanti aku dibunuh karena Sarai cantik gitu ya. Ingat ya kejadiannya gitu.
Nanti kalau kamu bilang saya suamimu, saya dibunuh nanti. Nah, akhirnya mengakulah. Tapi lihat Tuhan itu, ya, waktu Firaun ambil, kasih harta kekayaan kepada Abraham. Perhatikan di situ, Abraham mendapatkan kambing domba yang banyak sekali. Dan ya, Tuhan datangkan tula ke Firaun. Firaun kaget. Kembalikan Sarai, yaitu tahun yang lalu ya. Makanya statementnya lebih baik 1 hari. Lebih baik itu lebih segalanya, lebih indah, lebih berkatnya, lebih kelimpahannya. Nah, Abraham dapat itu semuanya. Dia dapat semuanya. Kelimpahan itu dapat, dan berkat yang dari Firaun itu dapat semuanya karena Tuhan, bukan karena Firaun ya. Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati orang, 1.000 rupiah pun orang tidak akan keluarkan uang. Tapi kalau Tuhan sudah gerakkan hatinya, orang dari mana waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, perhatikan baik-baik. Tuhan buat orang-orang Mesir itu murah hati. Mereka seperti menjara, anting-anting emas semuanya, kalung emas semua diberikan. Jadi bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu kaya. Itu perpindahan berkat bangsa-bangsa. Ya, kita sering dengar firman-Nya ya, kalau kita taat, kita semuanya tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap menjaga kekudusan, berkat kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepada kita yang percaya. Itu Abraham sudah menerima ya. Jadi ada 7, Abraham, Ishak, Yakub ya, semuanya. Perhatikan, ada dasarnya yang mereka terima ini anugerah, kemurahan ya. Tapi perhatikan hidup mereka. Abraham, Ishak, Yakub itu keadaannya tenang. Orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, yang selalu memuji menyembah Tuhan, dia tenang. Abraham waktu menerima firman dari Tuhan, korbankan Ishak. Dia tidak gelisah, dia tidak protes, karena dalamnya tenang, bukan tenglang, tenang. Ya. Tenang sekali, terima berita begitu loh, anakmu Ishak sembelih. Hebat tak? Abraham tidak berontak, oh Tuhan kenapa Ishak, kenapa anak kesayanganku, kenapa enggak Sarai saja? Tidak begitu, amin. Sarai sudah tua kan waktu itu. Kenapa mesti Ishak, anak perjanjian ini, kenapa? Tidak ada di dalam Alkitab. Tenang. Nah, Ishak pun nggak berontak kan? Kan Ishak tanya papanya, semuanya kayu bakar ada, api ada, korbannya mana? Ya, perhatikan baik-baik, korbannya mana? Ishak tuh tenang sekali. Waktu dibilang diikat, Ishak diikat, diam, tidak berontak. Ya, tidak berontak, diam aja. Dan Ishak pada saat itu bukan seperti fun-fun atau siang-siang lagi. Ya, kalau anak kecil diikat masih dia bingung lihat papa mamanya. Oh, kalau dia bisa jawab, papaku gila ini. Lah ngapa saya diikat tahu-tahu begitu? Ishak tenang sekali. Ya, diikat, tidak berontak. Kalau dia mau berontak, kalah engkong Abraham itu. Lah Ishak itu masih muda. Berarti kan ya, tenaganya masih kuat. Lah Abraham itu sudah usia 100, tidak muda. Tapi Ishak tenang, itu ketenangannya. Yakub kita perhatikan, stabil emosinya. Dikongpein sama mertuanya Laban, dibohongin, ditipu, tetap tenang, kerja terus. Lalu kita dilempar. Perhatikan ini orang yang dalam hadirat Tuhan, tenang sekali. Jadi orang yang bangun mesbah, yang bangun doa, yang bangun hadirat Tuhan, dalamnya pasti tenang. Amin. Ini harus kita pahami dulu. Jadi tenang sekali dalamnya. Yusuf lihat 13 tahun. Yusuf 13 tahun. Tenang enggak dia? Yusuf tidak marah, Yusuf tidak sakit hati. Ketemu saudaranya dia bahkan tidak ngamuk. Dulu kamu jebloskan saya, kamu bikin saya, kamu jual saya. Sekarang gantian, saya punya wewenang, saya punya kuasa, kamu tak kerjain. Tidak.
tenang. Amin. Orang yang banyak doa, dekat sama Tuhan, pasti hidupnya tenang. Dengar berita, tenang dulu, jangan gelisah. Tenang dulu, cerna dulu berita itu. Ya, saya kasih tahu karena banyak hoak. Tenang dulu. Lebih baik kirim WA, saya bilang, yang bunyinya firman. Nah itu kemarin saya juga terima berita teman saya, teman SMP dulu, perusahaannya besar sekarang mendunia, dia juga sering memberikan ini, tahu-tahu diterpa isu. Makanya saya bilang, ya, firman Tuhan tidak salah. Kalau engkau mau mengundang orang pesta, undanglah orang yang tidak bisa membalas lagi. Jangan undang, orang pembesar hebat, justru itu masalah. Undang pengemis di pinggir jalan itu Tuhan. Firman Tuhan katakan, tidak banyak masalah. Coba yang bicara itu apa? Yang kecil-kecil, dah akan di blow up. Perhatikan itu, ya. Saya sampai kasih tahu ini yang orang Kristen lagi yang menyebarkan. Saya bilang salah, gambarnya salah, ya. Teman saya itu pemilik salah satu pengiriman itu orangnya kecil, ya, rambutnya sudah kayak bukit shansu, putih semua, dan dia tenglang. Lah ini peteng-peteng hilang, tidak ada, salah. Makanya saya tanya, hati-hati, hoak itu muncul, bikin orang takut, bikin orang susah. Usaha orang baik-baik diterpa begitu. Saya kirim, saya bilang kamu salah. Itu teman kita tuh Kristen. Jangan, kita tidak tahu pasti, kita forward. Kebetulan saya tahu persis ini pemiliknya teman saya. Lihat, itu berita yang bahaya. Makanya hati-hati di hoak itu. Jangan langsung kirim, diamkan aja. Sebenarnya saya tidak mau jawab, tapi saya tahu yang itu yang benar, saya kasih tahu. Saya tidak peduli orang mau tersinggung atau enggak, tapi ini benar. Saya bisa datangkan orangnya. Ya, itu besar itu. Satu untuk orang kirim mengirim itu besar sekali. Mau kirim barang itu besar sekali, dia punya perusahaan. Tapi di isu dengan yang aneh. Gara-gara ulang tahun yang ke-30, undang yang orang-orang yang begitu, ya bicaralah. Nah disinggunglah bahwa ini adalah membiayain teroris. Nah itu hati-hati. Lebih baik undang Pak Billy, aman. Amin. Namun besar, jangan anggap enteng orang-orang di sini. Di sini orang yang calon pembesar di dalam hadirat Tuhan. Amin. Satu hari engkau bisa berubah. Makanya lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Abraham 1 hari berhasil. Kalau dia bekerja, dia mesti di tempat lain. Dia bekerja, dia mesti kumpulkan 3 tahun belum tentu dapat. Tapi orang yang di dalam hadirat Tuhan, yang di tempat ini, engkau di dalam hadirat Tuhan, dalam 1 hari Tuhan bisa pulihkan keadaanmu. Berkat itu akan datang kepadamu. Itu orang mesti kerja 3 tahun, kita 1 hari. Mau ikuti firman Tuhan, tenang, dapat berita, tenang. Tuhan tidak lihat penampilan, Tuhan lihat hati. Saya senang kalau yang sini punya hati mau melayani. Ayo, saya tidak bisa. Kalau kamu bisa, malah saya kaget. Nanti kamu sombong. Lebih baik kamu tidak bisa, diasah. Amin. Tuhan yang memampukan kita, bukan kita. Abraham itu loh apa? Nah tugasnya Abraham cuma gitu. Kemana dia pergi? Bangun mezbah. Kemana dia pergi? Bangun mezbah. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semuanya berlibur kemanapun, bangun mezbah, berdoa. Berlibur boleh, disetujuin. Saya juga mau berlibur, tapi jangan tinggalkan jam doa. Itu penting. Ya, jadi kemanapun kita pergi, doa, ada hadirat Tuhan. Amin. Kalau engkau diberkati, bisa ke seluruh dunia. Puji Tuhan, seluruh dunia kau berdoa di sana. Engkau memberkati bangsa di sana, memberkati orang-orang di sana, memberkati yang tinggal di situ. Itu loh maksudnya. Abraham kemana pergi?
doa. Masuk ke ruang kudus, dia berdoa. Ya, nah tapi lihat, ya, waktu dia berdoa nggak ada sakit hati. Ini yang saya bilang, kedagingannya harus disembelih, harus disembelih. Ada sakit hati, taruh di mezbah. Batu ada, kayu ada, api ada, korbannya kedaginganmu, taruhkan itu. Ya, marah sama istri, taruh dulu. Marah sama suami, taruh dulu. Ya, ngamuan, taruh dulu. Sakit hati, taruh, bakar di atas mezbah. Habis semuanya. Hatimu bersih, berkat pasti turun. Ini, ya, ini saya bukan jual obat, ini kebenaran yang saya sampaikan. Renungkan itu, bahwa itu benar terjadi di pelataran itu ada hadirat Tuhan. Satu hari itu, kalau engkau berjumpa dengan Yesus, selesai. Lumpuh 38 tahun, ketemu Yesus, selesai. Perempuan pendarahan 12 tahun, ketemu Yesus, selesai. Sembuh seketika itu. Lazarus yang di dalam kubur mati, Yesus datang, hidup kembali. Amin. Usaha yang bangkrut, kalau engkau undang Yesus, ada Yesus yang bangkrut, hidup kembali, bangkit kembali usahamu. Ini penting supaya kita tahu di mana hadirat Tuhan, di situ itu. Jadi benar-benar apa anugerah yang Tuhan berikan itu terjadi. Nah, sekarang kembali kepada kita, percaya nggak kita ada percepatan itu? Ini iman kita, semuanya sama, ya, semuanya punya pikiran sama, semua punya apa problem yang sama. Yang beda, orang yang percaya kepada Tuhan pasti diberkati. Responnya kan beda. Saya percaya enggak? Saya tangkap firman, saya imani, saya yakin mukjizat pasti terjadi. Banyak orang apa disampaikan firmannya, dia biasa-biasa saja, tenang saja, toleh, enggak ngerti. Tapi orang yang mengerti, dia percaya Tuhan pimpin aku, Tuhan pimpin aku. Jadi ini, ya, yang kemarin ada percepatan Tuhan, dan sekarang ini sedang bergerak. Ya, contoh percepatan di tahun 2020 awal, ya, itu yang saya bilang, yang jual masker itu luar biasa, betul. Harga sebelum David datang, ya, sebelum David datang ke Indonesia, dia masih dicungkok, Davidnya masih dicungkok. Begitu masuk di Indonesia, masker yang sebelumnya harganya cuman berapa? 15.000 ya. Waktu beli 15.000 ya, isi 50. Begitu David datang, berubah jadi gopecing. You know gopecing? Tahu ya? Hebat dak? Percepatan itu berapa kali lipat itu? Apa? Sabun itu, cuci tangan itu dulu orang sepelekan. Begitu David datang, semua pada cuci. Sabun cuci mahal semua. Percepatan nggak itu? Lihat berapa kali lipat itu terjadi. Nah, kenapa orang yang di dalam hadirat Tuhan tidak dapat? Karena engkau belum percaya, engkau belum benar-benar. Ayo kita yakin, kita benar-benar. Saya bilang Ci Inge, ayo Ci Inge, awal Januari jangan terlena terus, karena David ini bikin pemisahan. Justru hadirat Tuhan membuat kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan turun. Amin. Kita doa saja di sini. Ya, pujian sembah. Buat lagi. Ya, hari Kamis itu kita mulai 1 jam saja. Ya. Sebenarnya ini percepatan yang Tuhan sudah berikan, banyak percepatan yang Tuhan berikan. Ya, orang yang tetap tabah, tetap tekun. Ya, sekarang lihat. Yang buat masker tuh di mana-mana ada semuanya muncul. Orang lebih baik bawa masker daripada bawa makanan sekarang. Gak ada masker susah. Sama kemarin sama istri saya, masker sekarang cuman bikinnya kualitasnya jelek. Begitu saya tarik putus, bingung saya. Lah ini maskernya putus. Saya jadi makhluk aneh. Kalau saya jalan tanpa masker jadi makhluk aneh kalau di mall gitu ya. Mau tak mau apa? Ya sudah, saya ikat saja, cuek aja jalan. Masuk beli masker. Sama istri saya, ya makanya perlu kantongi masker. Enggak lah, sesekali. Kadang masker itu jangan bikin susah ya. Yang bikin itu
jangan jual murah dan jadi murahan. Kasihan yang pakai, termasuk saya. Stres loh. Nggak percaya coba putusin satu jalan. Bingung. Ini talinya satu. Lah terus gimana ngikatnya? Nggak bisa nyantol. Bingung kan? Saya juga bingung. Lah ya apa ya? Tak ikat aja, tak selilitin di sini. Untung masih nurut. Jalan dengan tanpa satu ikatan. Kan jadi aneh kan? Tapi orang nggak lihat kan? Nah, tapi kita stres. Oleh sebab itu, mari itu yang saya bilang. Saya tidak promosi masker, tapi saya mau kasih tahu itu percepatan yang kita bisa lihat nyata di tahun 2020. Tahun 2021, percaya engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Kita sudah pengalaman loh, 2019 akhir bingung semua. 2019 akhir orang takut semua bagaimana masuk tahun 2020. Kenyataan kita bisa sampai tanggal, ini tanggal berapa? 13 ya. Nah, tanggal 13 Desember kita bisa sampai di tanggal 13 Desember. Pikir, kalau Tuhan tidak pimpin, kita pasti sudah hancur. Amin. Ini yang harus kita pahami. Kalau bukan Tuhan yang pimpin pada awal tahun sampai di akhir tahun ini, kita susah jalannya. Tapi kenyataan kita bisa sampai di 13 Desember. Itu kasih karunia Tuhan. Maju lagi sampai 31 Desember. Tuhan pasti sertai. Masuk 2021, iman. Jangan lupa doa. Boleh pesta, ada batasnya, tapi jangan lupa doa. Utamakan doa. Kalau engkau utamakan doa, pasti Tuhan utamakan kita juga. Amin. Jangan khawatir. Oh, yang dulu hilang tahun 2020, Tuhan kembalikan. 2020 aku rugi banyak, aku banyak barangku hilang. Tuhan kembalikan semuanya berlipat kali ganda. Itu percepatan. Ya. Yang kedua yang tidak kalah penting, ini hari ini, itu yang kemarin ya. Saya ulang sedikit. Yang tidak kalah penting adalah di dalam Abraham itu, ya, ada hal kedua. Hal pertama, dia bangun mezbah. Ya, bangun mezbah. Kenapa? Dia banyak dapat harta, kambing domba. Kan dapat banyak Abraham. Kambing domba dikasih banyak sekali. Nah, hal kedua, setelah dia dapat berkat itu, Abraham pasti butuh namanya air. Benar? Karena ada kadang saya dikasih apa? Anjing, lucu anjingnya. Pak, mau anjing nggak? Nggak mau. Karena saya tidak bisa. Ini saya bilang, Joy, kamu mau anjing nggak? Nggak mau. Pertama mau, oke, tapi kamu bersihkan loh ya, kencing, semua kamu bersihkan. Nggak mau, belum siap. Kalau kita terima, mau tak mau harus bersihkan, mau tak mau harus sediakan tempat tidurnya, mau tak mau harus sediakan makanannya. Itu tanggung jawab kita. Kalau tidak, anjingnya mati, tidak terawat. Nah, ini Abraham itu menerima. Ini sama dengan menggali sumur, itu sama dengan perkenanan itu yang Tuhan berikan. Berkat itu banyak dapat. Terima 5 macam domba, kambing, semuanya ada 5 jenis binatang. Berlimpah-limpah ya, bukan 1 ekor, 2 ekor. Sehingga kemanapun Abraham pergi, dia menggali. Firaun kasih Abraham itu tidak sedikit. Dia menggali sumur, dia buru air. Betul? Kita butuh. Waktu engkau diberikan berkat, engkau harus siapkan. Kalau hari ini engkau dikasih Mercy E320, teman dulu, atau hari ini dikasih New Ice, terus dak siapkan garasinya. Ya, biasanya bensin, sekarang Pertamax, biayanya beda kan? Jalan dong, dikasih Mercy, pasti balik-balik espas. Kenapa? Isi espas 100.000 cukup seminggu. Isi Mercy 1 hari 100.000. Nah, ini jadi kemampuan kita untuk menerima anugerah Tuhan itu ukurannya hati kita siapkan dulu. Amin. Amin. Ini yang saya bilang. Ada lagi orang yang gara-gara gara-gara tidak punya anak, ribut, sudah menikah
Sudah sekian tahun ribut gak punya anak. Saya bilang bersyukurlah, tunggu dulu. Tujuan nikahmu bukan mana. Ini keliru. Ya, nanti yang mau menikah perhatikan baik-baik ya. Tujuan kamu menikah itu bukan untuk apa? Beranak. Itu blackie. Amin. Kalau tidak punya anak, tenang berdoa. Sarai itu dan Abraham itu tenang waktu tidak punya anak. Tuhan yang berjanji pasti dapat. Tunggu waktunya. Kalau tidak, lihat anaknya dibunuh. Punya anak dibunuh. Terus untuk apa? Di TV lihat nggak anaknya dibuang, diisi kardus, taruh di depan rumah orang, taruh di sawah-sawah, taruh di mana? Perhatikan. Siap enggak terima berkat itu? Nah, ini kita harus tahu. Kalau kita siap, Tuhan itu berikan bukan satu, berlimpah. Jadi konsep Tuhan itu memberkati kita bukan satu, berlimpah. Makanya ya, kita buka di dalam supaya kita tahu menggali sumur itu sangat. Kejadian 26 ayat 15. Ini saya bacakan, perhatikan. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, lihat di sini ya. Jadi punya domba, punya ternak, tidak punya air itu masalah. Di Timur Tengah sana tidak kayak di sini. Di sini gali banyak sumur, airnya membual. Di sana tuh mesti kayak oasis gitu. Ada tempat-tempat tertentu. Jadi kemana Abraham pergi, itu Abraham ahli perairan, dia tahu. Dia gali, air menyembul keluar. Perhatikan. Ya, harus ada yang bergerak dari bawah. Indonesia banyak mau cari air, banyak gali sumur kan banyak. Ya, perhatikan baik-baik. Makanya butuh air. Abraham butuh air. Dia sudah dapat berkat. Dia butuh air untuk ternaknya minum. Ya, lebih susah orang tidak punya makanan atau air. Suka air atau suka makanan? Bingung. Iya, kalau makan tidak minum air cobaan. Nah, orang butuh air. Tubuh kita ini, ya, penuhnya air semua. Untuk mengantar darah kita jalan ke jantung, ke otak, itu air. Air itu transportasi. Ya, tubuh kita kalau kehabisan air dehidrasi. Tapi kalau penuh dengan air, kita aman. Orang yang minum airnya cukup, tidak akan kena stroke. Pasti. Makanya kalau malam mau tidur minum air 1 gelas, oke. Ya, 1 gelas. Nanti aku pipis terus, nah itu salah. Biarkan aja. Itu kan karena mitos-mitos begitu membuat kita bingung. Minum sebelum tidur. Saya pasti minum banyak. Supaya apa? Tidak kekurangan air, tidak sampai terjadi apa? Dehidrasi dan darah itu tidak bisa langsung ke otak situ. Itu yang bikin kesulitan. Tapi kalau kita minum, ya bukan minum orange juice ya, air putih. Air putih. Ya, tidak perlu dingin, biasa aja. Mau dingin lebih enak, hati-hati, nanti kamu kedinginan. Orang dingin masih mati nanti. Jadi minum air biasa aja, 1 gelas, 1 gelas. Ya, mau 2 gelas boleh, tidak apa-apa. Amin. Kalau 3 liter, ya itu tunggu aja kembung. 1 gelas cukup kamu minum. Tenang, pasti bangunnya itu tidak akan apa kekurangan air. Ya, kalau lihat orang jual mie pangsit, yang sering saya ngomong mie pangsit tahu ya,
Ada dia rebus minyak, begitu ditaruh airnya naik gak? Naik tinggi toh. Dikasih air sedikit langsung turun. Keren kan? Nggak percaya coba lihat nanti yang jualan pangsit tuh, perhatikan dia buat. Ya, ngumpul nih airnya, busanya naik semuanya. Untuk menurunkan itu apa? Kasih air satu, sedikit aja dia kasih langsung turun. Nah itu panas itu bisa diturunkan. Ya, itu yang harus kita jaga. Minumlah pagi, minum langsung bangun pagi minum. Ya, itu gampang kok, tidak usah mahal-mahal air putih saja, tidak usah cari yang lain ya. Nah lihat bagaimana Abraham menggali sumur. Abraham itu nomaden waktu itu ya, berpindah-pindah tempat. Di mana dia pindah, dia gali sumur, dia bikin mesbah, dia gali sumur. Abraham selalu harus siapkan air. Jika tidak punya air susah ya. Kambing, domba, semuanya binatangnya itu ngambek semuanya, nanti bisa berbunyi semua. Tapi karena dia kecukupan dan dia mengerti itu, dia miliki sumur, dia gali sumur, disitulah kambing, domba, ternaknya semuanya bisa berkembang baik. Ya, di mana Abraham pergi, di situ ada mesbah, di situ dia menggali sumur, bekerja. Beda ya, orang dapat berkat, wih banyak nih warisan. Tidak bekerja, habis. Kalau berkat dari orang tua gitu, tidak bekerja, habis. Amin. Yonatan dapat berkat nanti, tidak bekerja, habis. Tapi Yonatan sudah punya pekerjaan, tidak akan habis, berlimpah-limpah. Amin. Ini kita harus paham dulu kebenaran ini. Jadi kalau tidak, semua berkat yang kita terima, yang bakalan kita terima, itu sia-sia semuanya. Bekerja di ladang Tuhan, perhatikan baik-baik ya. Tuhan itu ada di pasar, ada di pasar modal, ada di area marketplace kita. Engkau berdoa, engkau bekerja, pasti Tuhan turun tangan ya. Sumurnya bisa macam-macam. Minta sama Tuhan, sumur apa? Ya, bukan sumur welut. Sumur apa yang saya harus bisa dapat Tuhan? Macam-macam orang. Rasul Paulus ketemu Tuhan beda langsung. Ya, dirajam batu orang pikir dia mati, dalam hari itu juga dia bangkit berdiri, dia jalan. Percepatan. Amin. Yesus disalib mati, 3 hari bangkit, percepatan. Ini kita lihat. Jadi berkat ajaib itu turun di tempat yang tepat. Berkat itu turun di saat yang tepat. Ada pertemuan antara waktu kita berdoa itu ada mesbah yang kita naikkan. Nah Tuhan turunkan dari surga itu berkat. Ada pertemuan yang indah. Waktu kita berjumpa antara doa kita dan iman kita turun bersama-sama, mukjizat terjadi. Ini ya, jadi benar-benar kita harus tahu keajaiban itu masih ada. Teriak-teriak tok enggak, ini melakukan aktivitas tidak ada guna. Waktu kita angkat tangan, kita percaya ada berkat Tuhan turun atas kita. Bukan dengan cara pikiran kita, dengan cara Tuhan. Abraham itu ya tidak tahu apa-apa ya, tahu-tahu dikasih kambing domba gara-gara Sarai itu. Hebat dia. Nah orang juga begini ya, tahun 20 ini tahu-tahu maskernya, wih orderan banyak sekali. Hebat, produksi semua banting setir, kerja masker semuanya. Tapi perhatikan baik-baik ya, kalau tidak menjaga berkat ini, itu pasti hilang. Waktunya tepat, pas David datang, masker hilang. Sebentar lagi masker berlimpah-limpah. Sekarang kan mulai murah kan, tapi banyak yang murahan cepat putus itu. Makanya saya bilang ya, saya bilang sama istri saya, kantongin staples saja ya, nanti staples mahal itu, copot di staples saja sudah selesai.
Kalau enggak nanti ini saya bilang, kalau di sini ada yang bikin masker, ayo bikin kualitas yang baik. Banyak orang jual obat, ini baik, oh beli 2 gratis 2, itu bohong. Sudah dihitung, beli 2 tambah 2, penjualannya meningkat. Sekarang beli 2 dapat 2, kita bayar 4, bukan diskon, hitungan yang pedagang-pedagang itu. Jadi benar-benar tidak rela. Tapi kalau kita orang yang percaya, kita rela. Kalau beli 1 dapat 1, benar-benar gratis. Ojo dinaikkan dulu, harga 50.000 jadi 100.000. Beli 1 diskon 50%, ya sama, ya 50.000. Tapi kalau kita diskon 50.000 jadi 25.000, nah itu benar. Kita memberkati, kita tidak bergantung berkat, tapi bergantung Tuhan yang sumber berkat. Amin. Itu kita jujur. Orang jujur pasti makmur. Ini penting, makanya Abraham itu selalu kemana dia bikin mezbah, dan mereka tenang. Yusuf tenang sekali, ya, difitnah sama tante Poti, tetap tenang, tidak marah, ya, semuanya tenang. Daniel di gua singa tenang. Daniel di sini juga harus tenang, ya, ya, jangan bilang Daniel tenglang. Daniel di gua singa tenang, tidak gelisah, aduh ampun tidak ada. Daniel tetap. Sadrak, Mesak, Abednego hadapi dapur api, tenang. Mereka berdoa. Daniel berdoa. Kalau sudah lihat bagaimana dia bisa diselamatkan, doa, mezbah. Di tengah-tengah kesibukannya Daniel berdoa. Daniel berdoa. Jangan takut, doamu pasti sampai ke surga. Hanya ada yang usil, ya. Tante Lucy itu usil. Jadi Tante Lucy itu suka jegal doa kita. Nah makanya waktu kita berdoa, segala yang tidak baik letakkan, segala sakit hati letakkan di korban bakaran, supaya sakit hatimu hilang, iri hatimu hilang. Tahun 2021 semuanya damai, suami istri baik, anak-anak baik, ya, sama orang tua baik, sama teman-teman baik. Tidak ada yang 2020 ini kekalahan, kegagalan, kehancuran. Tinggalkan semuanya, taruh di mezbah Tuhan, biarkan itu dibakar api Roh Kudus. Semua sakit hatimu hancur, yang muncul adalah kasih, sukacita, sabar, damai sejahtera. Tenang semuanya, amin. Masuk 2021 tenang semuanya. Sebentar lagi, tak akan lama lagi, ya, tinggal 18 hari lagi, 3 minggu engkau masuk. Tapi mari akhiri dengan segala yang tidak baik, tinggalkan, tanggalkan semuanya. Sakitku gimana? Tinggalkan. Kalau engkau punya iman, sakitmu sembuh hari ini juga. Tidak akan lama-lama, ya. Makanya dalam hadirat Tuhan tidak akan lama-lama. Orang selalu dalam hadirat Tuhan. Tidak ada bacaan kong Abraham sakit. Kelaparan banyak, tapi mereka bisa melewatinya. Ishak juga kelaparan, dia menabur, dan dalam tahun itu juga menerima berlipat ganda. Ishak yang kaya, semakin kaya, sangat kaya. Itu dalam kondisi begini, tenang. Covid datang, Covid pergi, gue nggak pusing, saya dalam hadirat Tuhan. Amin. Hoak datang, tolak dalam nama Yesus. Engkau diberkati, amin, amin. Baca WA, engkau diberkati, amin. Jangan didiemin. Kita bukan ilmu kebatinan. Waktu engkau sepakat, pertemuan antara doamu dengan berkat yang turun, klop, mujizat terjadi. Kita butuh naikkan doa kita, naikkan terus, bukan sekali, berkali-kali. Tabur terus benih doa ini. Kita tidak tahu benih mana yang akan tumbuh, kita tidak tahu benih mana yang akan kembali kita bisa tuai. Yang penting saya doa, naik terus doa saya setiap hari, naik sehari 365 kali doa. Kalau sehari sekali, ya, 365 kali terus. Sudah berapa puluh tahun doa terus, doa terus, doa terus, doa terus. Doamu banyak. Waktu ada badai, engkau punya doa.
ada Tuhan yang mengingat doa kita. Pasti engkau dilindungi, pasti engkau dijaga, pasti engkau dipelihara, pasti engkau menang. Iman bangkit 2021, bukan kesusahan. Kalau orang susah, ada Tuhan Yesus, pasti semuanya aman. Ini ya, jadi gampang kok ya. Percepatan itu satu, bangun mesbahmu, jangan mesbah yang gagal. Ingat ya, yang minggu lalu saya kasih tahu, mesbah yang gagal seperti Kain. Mesbahnya gagal, panas hati, makanya itu jangan. Jadi waktu kita berdoa supaya doa tidak terhalang, saya sakit hati ini dengan si A si B. Aduh, sama istri saya lagi mangkel ini, disuruh beli rujak, dia kasih apa, pecel, ngamuk, gara-gara pecel lu ngamuk. Letakkan. Amin. Banyak tak gara-gara pecel ngamuk? Ada ya? Ngaku. Gara-gara pecel ngamuk. Coba pikirkan. Lu. Kok gara-gara pecel ngamuk? Nah itu loh. Itu yang menghalangi doa kita. Taruh. Jangan dimarahi. Oke, marah, stop sampai hari ini. Amin. Saya udah kirim WA. Stop yang marah hari ini, selesai. Yang mau menikah juga stop. Tidak usah marah lagi. Marah mongkel, stop. Kalau engkau tenang, hadirat Tuhan turun, mukjizat terjadi. Itu pertemuan surga dan bumi. Surga turunkan berkat, lah kita ribut dok, sibuk di sini. Lah berkatnya pindah. Tapi di mana ada kesatuan? Suami istri bersatu, ayah ibu bersatu, semuanya bersatu. Di gereja ini semua satu hati, satu pikiran. Engkau naikkan doa syafaatmu, doa orang yang benar, sangat besar kuasanya. Itu, amin. Dibenarkan kenapa? Oleh karena darah Yesus. Jadi kalau marah, sembelihkan dagingmu. Kalau masih muncul, taruh di mezbah Tuhan. Dagingmu tidak bisa mendapatkan tempat dalam hadirat Tuhan. Dagingmu harus dilepaskan. Sakit hatimu taruh, kegagalanmu taruh, kebencianmu taruh, iri hatimu taruh di mezbah Tuhan. Engkau doa, nyembah, mukjizat terjadi. Nggak usah takut. Gali sumurmu dan akan berbuah-buah. Kau kerja, butuh, semuanya butuh kerja. Tapi waktu engkau bekerja, engkau berdoa, ya. Orang dunia bilang ora et labora, bekerja dan berdoa. Kalau kita enggak, kita berdoa dan bekerja. Pada mulanya adalah firman. Utamakan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalau sakit, pada mulanya firman, doa dulu, baru ya, jangan dibalik. Pada mulanya dokter, baru firman. Salah. Pada mulanya adalah firman, doa dulu. Setelah doa, kamu ke dokter, ketemu dokter yang tepat, sembuh. Bukan dokter yang sembuhkan, ada Tuhan, ada doamu. Kalau engkau andalkan dokter, nah nanti bingung ya. Doktermu mati, bingung, harapanmu mati, waduh tidak ada dokter lagi. Salah. Doktermu adalah Tuhan Yesus. Berkatmu datang dari sana, sumbernya berkat ya. Jadi itu, bangun mezbahmu ya. Caranya bagaimana? Api di dalam tubuhmu, hatimu berkobar-kobar, jangan padam. Doamu harus semangat. Amin. Kalau doamu tidak semangat, pasti ketiduran. Doa harus semangat ya. Ngantuk, bangun, berdiri, jalan. Itu itu nanti tidak kusuk. Siapa bilang? Doa tidak pakai model begitu. Doa tidak ada bentuk yang harus bagaimana, harus lipat tangan, tutup mata ya. Itu yang saya bilang, di mobil kamu tutup mata, terjadilah bencana. Terus bilang, waduh Tuhan kenapa tidak dilindungi? Salah. Amin. Di rumah boleh doa, di mobil berdoa, buka lagu, nyanyi, nyembah, jangan tutup mata. Nanti salah tangkap lagi, wah Pak Sumianto bilang itu berdoa, saya berdoa tutup mata, nabrak. Nah bukan begitu ya, berdoa bisa melek, buka mata
Tetap waspada. Ya. Perhatikan baik-baik, kalau doa sama orang stres, kamu tutup mata, dikaploi. Cobaan. Orang lagi stres, kamu doa, tumpang tangan, tangannya langsung tonjok. Tapi kalau kita buka, kita bisa ngelak. Jadi itu maksudnya. Jadi berdoa dimanapun, di pesawat, kan enak. Di udara kamu berdoa, nggak usah takut. Kalau sudah doa kita tenang. Tuhan pasti lindungi. Amin. Dimanapun kau pergi, kereta api doa, kereta api semuanya diberkati. Karena ada doa, ada mesbah, pasti berkat Tuhan turun. Jadi apa? Apinya jangan sampai padam, dan taruh kedaginganmu, marahmu, sakit hatimu. Ya, daging ini tidak bisa dapat tempat di surga. Dagingmu kalau masih nomor 1, sembelih itu, potong itu dari hidupmu. Kemarahan itu potong dari hidupmu, sakit hati potong dari hidupmu, taruh di mezbah, dibakar api Roh Kudus. Engkau jadi orang yang sabar, engkau jadi orang yang baik, engkau jadi orang yang murah hati. Buah roh itu keluar. Engkau keluar sebagai orang yang setia, engkau keluar sebagai orang yang menguasai diri, murah hati, baik. Orang lihat tuh sekarang baik ya, dulu ini waduh susah, nggak kenaan ini, baru belum ngomong aja, baru mata melihat gini udah marah. Nah itu sekarang berubah. Wih, orang itu sabar ya, wih sabar ya. Dulu cerewet, aduh sekarang sabar ya. Anita sekarang sabar ya, Jo. Nah contoh. Amin. Sela sekarang sabar ya Pak Agus ya. Dulu juga sabar kan, sekarang lebih sabar. Nah itu kan orang lihat perubahan ya. Kita yang lihat, orang dekat yang tahu. Ya jangan bilang saya sabar, nama saya sabar, tapi tidak sabar. Nah itu bocah yang rubah. Yang bisa lihat kita siapa? Suami, istri, anak-anak. Ya kita bukan monster. Begitu kita pulang, anak-anak lari ke bawah kolong meja. Itu salah. Tapi begitu kita pulang, anak-anak senang, sukacita. Nah itu yang luar biasa. Tuhan Yesus datang, jangan lihat tangannya, Tuhan Yesus bawa berkat kita senang, bukan itu. Tapi kita lihat, wow, aku dekat Tuhan, tenang. Satu hari di pelataran Tuhan, tenang semuanya, damai, percepatan itu terjadi. Dua hal ini harus kita lakukan. Kalau engkau terima berkat, engkau harus tahu, engkau harus sediakan ya, apa yang harus kita kerjakan. Dapat domba, gali. Dapat berkat, jangan dihamburkan. Tapi engkau harus memanage, memelihara. Kalau kita bisa memelihara, kita bisa menjaga, kita bisa mencukupi semuanya. Berkat Tuhan itu berkelimpahan. Karena dilihat hati Abraham itu bisa memberkati, bisa memelihara, bisa memaintenance, menjaga. Kambing domba ini bisa diberikan. Nah, kalau yang menikah, engkau belum punya anak, tunggu. Aduh, belum punya anak, cerai. Sadis. Itu berkat Tuhan. Kalau engkau belum dikasih, tenang. Nanti dikasih, bingung. Beli susu, pusing. Waktunya sekolah, pusing. Imunisasi, pusing. Anak sakit, pusing. Mampu nggak? Kalau belum mampu, sabar, doa. Waktunya yang tepat, saat yang tepat. Berkat itu tepat bagi orang yang percaya. Ya belum dapat, tunggu. Ya, nanti dikasih itu yang saya bilang. Anaknya bikin pusing, nangis, dibunuh. Nah terus untuk apa? Sudah dapat anak begitu. Disia-siakan. Makanya kalau belum dapat, tenang. Jangan jadi alasan. Jangan terjadi pertukaran yang tidak sesuai. Ya, cukup pertukarannya hanya teman Pak Billy saja. Selebihnya tidak boleh. Amin. Tidak bisa suami istri itu ijol-ijolan. Tapi teman Pak Billy ada. Amin. Istrimu yang terbaik sekarang, suamimu yang terbaik sekarang. Suamiku ngamuan, tetap terbaik. Kalau dia masih ngamuan, berarti suamimu masih hidup. Amin. Nanti pasti rindu kalau suaminya sudah mati.
aduh aku jarang dengar suara suamiku, pasti muncul itu. Jadi kalau dia ngomel-ngomel dikit, oh puji Tuhan masih hidup, amin. Kalau dia sudah tidak ngomel lagi, nah itu bahaya itu, ya. Jadi ini penting. Kalau masih ada ngamuan, biarlah cincai firman Tuhan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, amin. Sakit, ya tidak apa-apa. Yang penting bukan kita yang lakukan, kita tetap berdoa. Yang bela kita Tuhan Allah semesta alam. Jadi kalau engkau dianiaya, tenang. Yusuf dianiaya 13 tahun, tenang. Malam di penjara, besok jadi penguasa. Itu Yusuf, amin. Ini penting. Jadi kalau usahamu lagi diganggu orang, tenang, Tuhan yang bela, amin. Kalau berkat itu banyak, wis tenang, ya, mulai manage, pelihara berkat itu, ya, jangan disia-siakan. Berkat itu jangan disia-siakan. Berkat itu dipelihara. Abraham itu bisa pelihara, makanya dia bisa mendapatkan berkat itu. Coba dia tidak bisa pelihara, dia tidak bisa maintenance, dia tidak menggali air untuk minum domba itu, mati semua, berkatnya sia-sia. Kita diberkati sekarang, perbaiki, mulai pelihara, mulai maintenance-nya. Apa yang harus saya kerjakan? Jangan kelihatan berkat, wih berkat datang, undang Pak Tony, undang semuanya, ayo kita makan di Shangri-La. Hari ini Shangri-La, besok Sheraton, ya, lusa di mana, ya, di Jakarta, di Semarang, ya. 3 bulan bangkrut. Salahkan Tuhan? Tidak, engkau tidak bisa manage. Seperti si bungsu, tahu cerita si bungsu kan? Dapat harta berlimpah, foya-foya, pulang kere. Kita dapat berkat, kita tetap bisa pelihara, tetap kaya raya sepanjang masa, amin. Bukan season, tapi bukan satu musim saja, tapi bermusim-musim. Kita tetap dipelihara Tuhan. Mau musim dingin, musim panas, mau musim corona sekarang ini, musim baru datang sudah. Berkat baru, sehat, panjang umur semuanya, diberkati. Apa yang hilang, jangan khawatir, tetap percaya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan pelihara engkau. Engkau terus akan naik, engkau terus akan melihat mukjizat terjadi sepanjang tahun 2021. Engkau akan melihat bagaimana berkat Tuhan itu masuk, berkat bangsa-bangsa itu mengalir, berkat bangsa-bangsa itu kita terima oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kembali lagi kita bangun mezbah, doa di rumah, doa, tetap doa, semuanya doa, semuanya bangun mezbah, keintiman. Tuhan pasti ingat, orang yang berdoa Tuhan pasti lindungi. Terpuji Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita naikkan pujian. Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Katakan dengan imanmu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Dengan hadir-Mu Kami rindu. Haleluya. ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, Di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat. ku dekat Haleluya. dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu, Ku mengangkat tanganku lawat kami Roh Kudus. dan ku bersyukur Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Angkat hatimu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Semua dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia. Semua di dalam hadirat Tuhan. Angkat hatimu, semangat, maju. Ada Yesus bersamamu. Masuk hadiratnya yang kudus. Masuk hadiratnya yang kudus. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Haleluya. Ya Rabbalaba ya Rabba syatagana ya Rabba Jesus. Shalom ya Rabba takana ya Rabba syana ya Rabba ya Rabba syatagana. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Lebih lagi, lebih lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Haleluya. Terus sembah Dia, sembah Dia. Saat beriman di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Ini saat yang terindah di dalam hadirat Tuhan. Saat terindah di hadirat, berkat melimpah, kesehatan, kekuatan, perlindungan, damai sejahtera. Haleluya. Berkat kekayaan di dalam nama Yesus. Katakan, ku dipulihkan. Haleluya. Dan dibarui dalam hadirat. Ada kesembuhan, ada kesembuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah. Yes. Haleluya. Ada padamu. Katakan, ku dipulihkan. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Ada kesembuhan, lebih lagi. Saat ini waktunya, ini saatnya. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada berkat melimpah. Amin. Ada padaku. Katakan, ku disembuhkan, ku disembuhkan dan dibaharui, dan dibarui dalam hadirat. Ada kemenangan, ada kemenangan.
sukacita dalam hadirat. Ada kesembuhan, ada kesembuhan dalam hadirat. Ada kemenangan, ada kemenangan. Semuanya tenang di dalam hadirat Tuhan. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, mukjizat terjadi. Tuhan lawat kami semuanya. Kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu melingkupi kami semuanya. Ini waktunya, ini saatnya. Bangun mezbahmu, bangun doamu. Mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa. Terus mulai berdoa, berdoa. Ini saatnya, ini waktunya. Oh mulia, berdoa, berdoa. Hadirat-Mu, berdoa. Kami bait-Mu, memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, tempat oh mulia. Amin. Hadirat-Mu kami diberkatilah Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi hati kami, hati kami lebih lagi. Hadirat-Mu kami memuja
tanganmu di hadapan Allah kita. Lihat Tuhan turun tangan. Doamu dijawab Tuhan. Engkau diberkati. Engkau diangkat naik dan bukan turun. Dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan engkau beruntung. Terima dengan imanmu berkat Allah yang berkelimpahan. Tuhan lindungi semuanya. Tuhan lindungi keluarga kami. Tuhan lindungi pekerjaan kami. Tuhan lindungi Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan berkati semuanya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami semuanya. Tuhan berkati semua panitia Natal, bekerja dengan hati, bekerja dengan baik. Kami percaya tanggal 25 Desember semuanya baik adanya. Semuanya berjalan lancar. Cuaca yang baik. Kami percaya hadirat Tuhan turun atas restoran Bima itu Tuhan. Kuduskan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kami boleh datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Allah kami, Allah yang hidup, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ibadah kami selesai, tapi Roh Kudus terus berkarya. Terus berkarya. Ada mesbah doa, ada mesbah doa yang kami naikkan, ada percepatan, ada mukjizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Cilani dan Pak Hansen yang berulang tahun di dalam anniversary-nya. Tuhan tolong semuanya. Perjalanan tidak mudah, tapi mereka sudah melaluinya. Kami percaya sukacita surga atas keluarga Pak Hansen dan Cilani. Sehat, panjang umur, damai sejahtera. Semakin hari semakin cinta, semakin sayang, semakin mengerti, semakin menghormati. Kami percaya rumah tangga ini diberkati. Anak-anak cucunya semuanya diberkati. Semuanya perkasa di dalam hadirat Tuhan. Ada kesembuhan, ada damai sejahtera. Tuhan berkati rumah tangga ini. Mereka boleh melihat mukjizat terjadi. Apa yang mereka doakan semuanya mukjizat terjadi. Cilani sehat, Pak Hansen sehat. Kami percaya mereka memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga saudari Enda dan Albert. Semuanya dalam anugerah Tuhan. Pernikahan mereka semuanya setia dengan janjinya. Segala halangan rintangan kami tolak dalam nama Yesus. Segala gangguan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berkati semuanya di dalam pekerjaannya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi anak-anaknya semuanya di dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan semuanya saudari Enda dan Albert dalam anugerah Tuhan Yesus. Semua kami yang hadir, kami percaya ada berkat yang berlimpah, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kesuksesan di dalam hidup kami. Kami percaya mukjizat terjadi siang ini. Kami naikkan tangan kami ke surga. Tuhan turun tangan menolong kami, memberkati kami. Berkati semua Tuhan. Umat-Mu, teman-teman kami yang ada di gereja Allah Baik House of Prayer Surabaya, pekerjaanmu diberkati. Tidak akan kekurangan. Tuhan berikan kelimpahan. Percaya mukjizat terjadi. Ada mukjizat, ada berkat, ada kasih, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesabaran di dalam hidup kami. Kami percaya Allah Immanuel menyertai kami sampai penghujung tahun 2020 ini. Semuanya doa kami dijawab Tuhan. Masuk 2021 Tuhan lindungi, proteksi kami semuanya. Dengan iman kami melangkah masuk di tahun 2021. Ada Yesus beserta kami, ada Yesus melindungi kami, ada Yesus memimpin kami. Semuanya baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kasih, angkat tanganmu di hadapan Allah kita. Terima dengan imanmu firman Allah yang hidup. Tanamkan di loh hatimu, lakukan dalam kehidupanmu. Mukjizat Allah pasti terjadi. Amin. Tuhan, kembali kami berdoa bagi saudara Bram dan Yudit yang akan melangsungkan pernikahannya. Tuhan berkati, sehat semuanya, semuanya berjalan lancar. Kami percaya mukjizat Allah melingkupi, menyatukan mereka. Damai sejahtera Tuhan berikan. Semua yang dibutuhkan tercukupi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara terkasih, dengan iman kita percaya
kuasa firman ada di dalam hidup kita, mukjizat pasti terjadi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, harapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima di dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Sorak-sorai katakan, aku diberkati sepanjang hidupku. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Sila bangun pagi hari siap berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siap berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Yang Ibu-ibu yang berdoa latihan. Maria dan saudaranya Marta. Ibu-ibu yang latihan jangan pulang dulu ya. Ibu-ibu, kita mau latihan nyanyi untuk persiapan Natal. Ibu-ibu yang sudah mendaftar yang tempo hari, jangan turun ke bawah, kita langsung latihan. Silakan maju ke depan, silakan maju ke depan, kita